Perkenalkan, nama saya Nur Sobah Hijriah dengan NIM 857179056. Saya berasal dari jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah komputer dan media pembelajaran dengan judul tugas membuat media pembelajaran realia dan visual. Yuk langsung saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kecil di rumah. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Zia di sini. Oke, jadi bagaimana kabar teman-teman di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu walau dalam keadaan jarak jauh. Teman-teman sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Yuk, kalau sudah siap, kita langsung saja buka buku Bu Penanya, Bu Pena 1D. Pada hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup berada di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran berapa? Pembelajaran 1, berada di halaman 4. Yuk teman-teman, sekarang kita buka bukunya, oke? Jadi teman-teman, apa sih makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah makhluk yang dapat bergerak sendiri, mengalami pertumbuhan, dapat bernafas dan memerlukan makanan dan minum. Itu adalah makhluk hidup. Seperti siapa? Seperti kita. Kita adalah contoh makhluk hidup. Lalu di sini ibu punya kucing. Apakah kucing disebut makhluk hidup? Ya, karena kucing mengalami pertumbuhan. Dari kecil tumbuh jadi seperti sebesar ini. Terus memerlukan makanan dan minuman. Terus memerlukan udara juga untuk bernafas. Lalu di sini ibu punya tumbuhan. Tumbuhan termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya teman-teman. Benda hidup. Karena apa disebut benda hidup? Karena tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Nah, awal-awalnya itu tumbuhan itu tingginya itu hanya seperti ini, pendek ya teman-teman ya. Lalu jika dikasih makanan dan minumannya, pupuk dan serta air, maka nanti tumbuhnya akan menjadi setinggi ini. Lalu kita akan membahas tentang makhluk tak hidup. Nah, makhluk tak hidup ini adalah berlawanan dari makhluk hidup. Kalau misalkan makhluk hidup memerlukan makanan, maka si makhluk tak hidup ini tidak memerlukan makanan. Jikalau makhluk hidup itu memerlukan udara untuk bernafas, maka si makhluk tak hidup ini tidak memerlukan udara untuk bernafas. Namanya saja makhluk tidak hidup, tidak tumbuh, tidak memerlukan makan dan minum, lalu tidak dapat bergerak sendiri kecuali dikasih baterai kayak main-mainan. Lalu di sini ibu punya kacamata. Nah, kacamata ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup, teman-teman? Nah, benda tak hidup. Mengapa? Karena si kacamata ini tidak membutuhkan udara untuk bernafas. Coba, tidak ada tuh, ya kan, hidungnya, tidak ada mulutnya, tidak ada paru-parunya untuk yang digunakan untuk bernafas. Terus tidak memerlukan makanan dan minuman. Tidak tumbuh juga, ukurannya tetap segini saja, tidak berubah. Lalu di sini ibu juga punya pulpen. Apakah pulpen termasuk benda hidup atau benda tak hidup?
Sudah pasti jawabannya benda tak hidup. Mengapa? Karena si pulpen ini tidak dapat bergerak sendiri kecuali kita gerakan ya teman-teman tuh. Kita gerakan dia bergerak, tapi tidak. Jika diletakkan begitu saja di meja misalnya, dia tidak akan bergerak sendiri. Tidak memerlukan makanan dan minuman, tidak melahirkan dan tidak bernafas. Lalu di sini ibu punya buku. Apakah buku termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, jawabannya adalah benda tak hidup. Jawabannya sama seperti tadi, karena tidak membutuhkan makanan dan minuman, tidak mengalami pertumbuhan, tidak melahirkan, tidak memerlukan makanan dan air, lalu tidak dapat bernafas dan tidak dapat bergerak sendiri kecuali kita sebagai makhluk hidup yang menggerakkan. Bagaimana teman-teman di rumah? Apakah sudah mengerti pada pembelajaran kita hari ini dengan judul makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Jadi, apakah teman-teman sudah bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup? Yeay, alhamdulillah kalau misalkan sudah bisa. Teman-teman hebat. Baiklah, jika teman-teman di rumah sudah mengerti, berarti pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.